Peringatan wajib Santa Katarina dari Siena, perawan dan pujangga gereja. 29 April. Katarina lahir pada tanggal 25 Maret 1347 di kota Siena. Putri dari Giacomo dan Mona Lapa Benincasa, merupakan anak ke-24 dari 25 bersaudara. Katarina tidak bersekolah dan tidak pandai menulis. Keterampilan membaca sangat sedikit dikuasainya. Hal ini sedikit menolongnya untuk mengikuti doa ofisi di kemudian hari ketika ia masuk biara. Ketika berusia 6 tahun, ia mengalami suatu peristiwa ajaib yang memberi tanda surgawi bahwa ia akan dipilih Allah untuk suatu tugas khusus dalam gereja. Ia melihat Kristus di atas gereja Santo Dominikus sedang memberkatinya. Peristiwa ini menyebabkan perubahan besar dalam hidupnya. Sejak saat itu, ia suka menyendiri untuk berdoa. Ibunya tidak suka melihat kelakuannya. Oleh karena itu, ia dipekerjakan di dapur dari pagi hingga malam. Ia tidak memberontak terhadap perlakuan ibunya. Sebaliknya, ia dengan taat dan rajin melakukan apa yang disuruh ibunya. Kesabarannya dalam mentaati suruhan ibunya akhirnya membuahkan hasil yang baik. Ia mampu mengatasi segala kesulitan yang menimpanya sambil terus berdoa kepada Tuhan. Sesudah mengalami banyak kesulitan, ia diizinkan orang tuanya untuk masuk ordo ketiga Santo Dominikus. Di dalam biara, ia tetap melaksanakan doa dan meditasi di samping karya amal dan kerasulannya. Lama-kelamaan, ia menjadi pusat perhatian semua anggota biara. Kerohanian dan kepribadiannya yang menarik mengangkat dia ke atas jabatan pemimpin biara itu. Santa Katarina seorang yang amat jujur dan terus terang di hadapan Yesus. Suatu ketika, ia bertanya kepadanya, "Di manakah engkau, Tuhan, ketika aku mengalami cobaan yang begitu mengerikan?" Yesus menjawab, "Putriku, aku ada dalam hatimu. Aku membuatmu menang dengan rahmat-Ku." Suatu malam, sebagian besar penduduk Siena keluar ke jalan-jalan untuk suatu perayaan. Yesus menampakkan diri kepada Katarina yang sedang berdoa seorang diri dalam kamarnya. Bersama Yesus datang juga Bunda Maria. Bunda Maria memegang Katarina, lalu memberikannya kepada putranya. Yesus menyematkan sebentuk cincin di jari tangan Katarina, dan ia menjadi pengantinnya. Pada masa itu, situasi gereja kacau balau. Banyak pertikaian terjadi di seluruh Italia.
imam-imam dan pimpinan gereja tidak menampilkan diri secara baik. Peperangan antar negara dan antar raja-raja timbul di mana-mana. Di samping itu, Istana Sri Paus di Avignon, Perancis, yang sudah berusia 70 tahun, menimbulkan percekcokan di kalangan pemimpin-pemimpin gereja. Dalam suatu penglihatan, Kristus menganjurkan kepada Katarina untuk menyurati paus, raja-raja, dan para uskup, serta para panglima, guna memperbaiki keadaan masyarakat dan gereja. Paus Gregorius ke-11 memintanya pergi ke Pisa dan Florence untuk mendamaikan kedua republik itu. Katarina berhasil meyakinkan Paus untuk pulang ke Roma sebagai kota abadi dan pusat gereja. Katarina tidak pernah lupa bahwa Yesus ada dalam hatinya. Melalui dia, Yesus memelihara orang-orang sakit yang dirawatnya. Melalui dia, Yesus menghibur para tahanan yang dikunjunginya di penjara. Semenjak masuk dalam Ordo ketiga Santo Dominikus, Katarina makin memperkeras puasanya. Banyak kali dia tidak makan, kecuali menerima komuni suci. Ia dikaruniai stigmata atau luka-luka Tuhan Yesus. Atas permohonannya, stigmata itu tidak terlihat oleh orang lain selama hidupnya. Santa Katarina meninggal pada tanggal 29 April 1380 pada usia 33 tahun. Pada saat itu, stigmata terlihat di badannya secara jelas. Katarina memiliki karisma yang besar untuk mempengaruhi banyak orang. Ia berhasil membawa kembali banyak pendosa ke jalan Tuhan, termasuk mendamaikan raja-raja dengan gereja. Semuanya itu dilihatnya sebagai anugerah Tuhan. Ia sendiri menganggap dirinya hanyalah alat Tuhan untuk menegakkan kemuliaan Tuhan. Santa Katarina dinyatakan kudus oleh Paus Pius kedua pada tahun 1461. Tahun 1970, Paus Paulus ke-6 mengangkatnya sebagai pujangga gereja. Santa Katarina menerima kehormatan besar ini karena ia melayani Gereja Kristus dengan gagah berani sepanjang masa hidupnya yang singkat. Quote Santa Katarina dari Siena. Bangunlah suatu ruangan di dalam hatimu dan diamkan di sana untuk berdoa. Allah menciptakan manusia karena cinta. Karena cinta, Allah memberi kepadanya satu kodrat yang dapat merasakan kegembiraan pada dirinya. Segala sesuatu timbul dari cinta. Segala sesuatu diarahkan kepada keselamatan manusia.
Allah tidak membuat apapun di luar tujuan.